Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Rizky Putra Abimanyu dari angkatan 2021 kelas C dari gugus K. Yang pertama itu materi tentang ISMA Parsi, IPSF, Koordinator Wilayah Priangan. Tujuan ISMA Parsi. ISMA Parsi adalah singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. ISMA Parsi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk dari konfederasi, terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia, dan merupakan organisasi intrauniversitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Sejarah ISMA Parsi. Pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yaitu UGM dan ITB. Keduanya pun memiliki masalah yang sama. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan ISMA Parsi pada 22 Desember 1955 di Yogyakarta. Terpilihlah Purnomo Sigi dari UGM dan Mida Sirait dari ITB sebagai ketua, dan sekjen pertama ISMA Parsi yaitu Cecep Saiful Rohman dan dipilih Munas ke-5 di Bukit Tinggi. Filosofi logo ISMA Parsi. Lambang ISMA Parsi berbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2:3 dengan warna dasar hijau dan tulisan dengan gambar yang berwarna putih, dua garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang merupakan sebelah dalam. Di tengah terdapat ular melilit piala dengan buku terbuka di bawahnya dengan tulisan ISMA Parsi. Aturan organisasi ISMA Parsi, konstitusi dan GBHO ISMA Parsi menjadi landasan organisasi yang terdiri atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi. Struktur organisasi ISMA Parsi terdiri dari sekretaris jenderal atau sekjen, staf ahli, korwil atau koordinator wilayah, dan badan pengawas dan anggota. IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation. IPSF adalah advokasi internasional tertentu untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan farmasi, pendidikan, jaringan, berbagi publikasi, dan inisiatif profesional. Kepemimpinan dan manajemen organisasi. Latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi, maupun logikanya tanpa kehadiran seorang pemimpin, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja sama secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah dan siswa adalah terpelajar. Jadi mahasiswa itu adalah terpelajar. Apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa secara teori, yang pertama itu sebagai agen perubahan, yang kedua sebagai pengintai sosial, yang ketiga itu sebagai moral force dan pengurus bangsa. Peran seorang mahasiswa farmasi. Yang pertama itu berkontribusi atau berpartisipasi. Apa itu farmasi? Farmasi adalah berasal dari kata farmasian yang merupakan kata Yunani yang berarti racun atau obat. Ruang lingkup farmasi ada di bidang farmasi industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, dan bidang komunitas. Alur pendidikan farmasi yang tingkat 1 itu S1 farmasi, terus 1 tahun untuk studi apoteker. Apa itu potensi? Kemampuan yang dimiliki manusia untuk dikembangkan.
BIMFI atau Berkala Limbah Mahasiswa Farmasi, Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Visi misi menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia dalam research development yang berkualitas tinggi, dan fungsinya itu sebagai sarana mahasiswa farmasi seluruh Indonesia untuk mempublikasikan hasil penelitian. Teknik persidangan ISMA Farsi. Pendahuluan. Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan itu ada 3. Yang pertama awal sidang paripurna atau pleno, yang kedua sidang paripurna, yang ketiga itu sidang komisi. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh atau anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah SC atau steering committee. Sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemimpin perusahaan presiden yang tetap. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh maupun anggota peninjau. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang dimusyawarahkan. Sidang komisi diikuti oleh seluruh anggota kegiatan. Anggota komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Peserta sidang ISMA Farsi yang pertama itu ada anggota penuh dan anggota peninjau. Pimpinan sidang. Tugas dan peran dari pemimpin sidang itu yang pertama menegur peserta sidang yang mengganggu, dan lainnya kewajiban pimpinan sidang itu menghargai setiap pendapat. Istilah dalam persidangan. Istilah dalam persidangan itu semua hampir sama, pending, skorsing, dan mobbing itu hampir sama semua artinya. Istilah dalam persidangan itu ada voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan PK. Langkah pengambilan keputusan yang pertama itu musyawarah mufakat, yang kedua lobby, dan yang ketiga itu voting. Official card atau dalam persidangan itu peserta di kartu itu digunakan untuk mengambil keputusan oleh peserta. Ada kartu merah dan hijau. Aturan ketuk palu 1 kali ketukan, yang kedua itu 2 kali ketukan, dan yang ketiga itu 3 kali ketukan dan lebih dari 3 kali ketukan. 9 Star of Pharmacist. Pendahuluan. Tugas dan fungsi seorang farmasi adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional, prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Peran seorang farmasis dalam menyongsong Indonesia Sehat 2025. Farmasis berperan sebagai 9 Star of Pharmacist. Strategi seorang farmasi dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat 2025. Yang pertama, melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan 9 Star of Pharmacist sebagai landasan. Strategi seorang farmasis dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat 2025. Yang pertama, meningkatkan ilmu dan keterampilan dalam menjalankan profesinya. Strategi seorang farmasi dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat 2025 itu memberikan program-program dengan progres yang lebih tinggi untuk farmasi lebih maju. Peran farmasis. Yang pertama adalah care saver. Yang kedua adalah decision maker. Yang ketiga adalah komunikator atau komunikasi. Yang keempat adalah manager. Yang kelima adalah leader. Yang keenam adalah lifelong learner. Yang ketujuh adalah teacher. Yang kedelapan adalah researcher. Yang kesembilan adalah entrepreneur.
Yang ke-10 adalah agent of positive change. Seorang farmasi apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Star of Pharmacist di atas diharapkan dapat membantu dan mendorong seorang farmasis dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dengan yang harusnya terwujud sistem pelayanan modern dengan mutu tinggi yang membawa perubahan untuk kesehatan masyarakat Indonesia ke depannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.